Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastain ala murnya wadin wassalatu wassalamu ala sofil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiri qolatilatiyadiki. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Alhamdulillah la kulli hal itu segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Meskipun lagi parah kayak gini, PPKM dan yang lainnya, saya tetap bersyukur. Oke. Sekarang saya mau jawab Ibu Novita yang di YouTube-nya kelihatan ya. Di YouTube-nya ini strategi Pelsus ya, pengambilan khusus. Kalau mau Pelsus, Mbak Novita, kalau mau Pelsus itu kan dan pembeli dengan datang langsung ke abiranya. Apa gimana Mas? Tolong jawab. Jangan panggil Mas, panggil Captain aja, Captain Ridwan gitu. Ridwan Bali Cap aja. Di SKD saya dipanggil Cap, jangan Mas ya. Oke. Soalnya saya mau jual mobil masih kreditan ditawarin Pelsus tapi diendapkan dulu 3 bulan yang jangan dibayarin. Ini kata temennya, betul apa enggak? Ini solusinya gimana kalau begitu, baiknya gimana? Nah, jeleknya di lembaga kredit ya, di bank, di leasing, dimanapun, ketika kita lagi kooperatif dan call 1 Anda negosiasi, itu biasanya itu akan sulit, malah dikenakan denda 2,5 sampai 3%. Jadi denda pelunasan, karena alasannya udah menyiapkan dana, terus kita lunasi. Dan saya mengalami, kapan hari saya melunasi satu kredit di BPR di BPR Lestari ya di Bali ini, saya lunasi, bunganya kan tinggi di BPR itu, saya lunasi malah saya kena denda gitu, 2,5-3% saya lupa. Saya negosiasi sampai direkturnya, saya cuma kena denda 1%, itu pun alotnya luar biasa. Jadi saya lunasi. Karena apa? Karena dulu saya itu belum kenal riba gitu. Saya pikir saya alihkan dari kredit yang lama, saya dapat duit, udah gitu saya lunasi, udah gitu saya kredit lagi ke yang ininya kecil itu, bunganya kecil. Tapi sekarang enggak, saya nggak mau lagi. Oke, betul ya, kayak temannya didapatkan dulu. Tapi ketika Anda tidak bayar, Anda harus tahu solusinya gitu. Jadi Anda harus tahu, bukan solusinya, Anda harus tahu trik-triknya gini. Kalau Anda tidak bayar segala macam-macam, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi udah 3 bulan ke atas, jangan sampai Anda dibawa kendaraan itu disewakan gitu. Kedua, dibawa orang lain. Kalau Anda bawa pun harus Anda sendiri, dan itu pisahkan antara STNK dengan kuncinya gitu. Terus yang ketiga, Anda siap mental, siapkan video segala macam-macam, harus ada teman-teman di situ. Jadi kalau ada apapun, buatin laporan video selfie segala macam-macam, bla 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 gitu. Jadi Anda yang urusan segala macam-macam, dia video selfie di belakang. Jangan video langsung. Kalau video langsung takutnya kena undang-undang ITE, tapi kalau video selfie kan kita cerita doang nih. Di sini ada masalah kan, suaranya masuk semua. Dan itu bisa untuk bukti ke hakim nanti ke depannya bahwa ada penarikan paksa dan yang lainnya. Dan jangan sampai kayak sahabat saya ketika dia ini mobilnya dibawa anaknya gitu. Akhirnya apa? Di sekolah diambil, di sekolah sama debt collector. Itu pun kemarin tuh kalah, bukan karena gua tersana, bukan karena gimana, karena pinter si leasingnya itu, bahwa kalau ada gugatan atau apapun di pengadilan negeri Jakarta Timur, dan itu kan repot gitu. Masa bolak-balik ke Jakarta Timur dan yang lainnya. Dan ketika leasing mau narik pun itu tidak bisa sembarangan gitu. Harus punya, meskipun punya punya fidusianya gitu. Oke, sebelum itu lanjut, saya ingin kasih tahu ya, ketika Anda mau negosiasi, Anda harus punya data dulu sob. Nah, gara-gara Mbak Novita ini, saya akan tambahin suratnya nanti, itu ada di Uberpay dan Ubermax. Anda harus install Uberpay atau Ubermax. Di situ ada slidernya, klikin slidernya, pasti ada contoh suratnya. Dan saya akan buatin contoh surat untuk negosiasi Pelsus ke kreditur. Dan ini sekarang nih luar biasa hebatnya, karena menurut data yang saya tahu ya, sekarang ini hampir puluhan leasing sekarang tutup sob. Jadi leasing ini menggap-menggap segala macam-macam, dia butuh dana cepat gitu untuk melunasi, untuk mereka ini. Dan ketika Anda mengajukan Pelsus, pasti dia setuju itu. Banyak leasing juga udah narik mobil segala macam-macam, nggak bisa jual, akhirnya numpuk banyak sekali di mana-mana di gudang-gudang, luar biasa. Jadi ketika leasing ini sekarat butuh dana, ya kita tawarkan Pelsus gitu. Dan ketika tidak punya pilihan, insya Allah akan jalan. Jadi intinya seperti itu. Tapi sebelum Anda negosiasi, Anda harus tahu gitu Pelsus itu seperti apa gitu. Pelunasan khusus Anda dengan pihak si kreditur pun, daripada diserahkan ke pihak ketiga, kan dia keluar kos lagi, biaya lagi segala macam-macam. Kan dia lebih senang sebenarnya kalau kita melakukan langsung gitu. Tapi tadi itu jeleknya ketika kita negosiasi Pelsus tadi, kalau kita dalam kondisi aktif bayar segala call 1 atau rajin bayar, tidak pernah ada tunggakan, itu akan sulit sob dapat Pelsus itu. Sebaiknya macetkan dulu. Ya ini aja gitu, saran aja gitu. Tapi Anda siap kayak tadi seperti itu. Terus yang kedua, Anda harus punya data dulu. Datanya apa? Data payment history mau outstandingnya.
Jadi kadang-kadang pokok menurut leasing itu Anda anggaplah beli mobil 200 juta itu. Harga mobil 300 gitu. Terus Anda udah bayar 150 juta. Menurut kita kurangnya 50 juta, tapi menurut leasing kita kurangnya 100 sampai 120 juta. Nah, di situ kita posisi negonya, dan ketika Anda punya data yang kuat, ini loh data saya segala macam-macam, baru insya Allah leasing akan mau nurutin. Dan leasing kan apa? Terus yang ketiga paling pokok lagi, Anda harus minta bukti pendukung ketika Anda ada family history, outstanding segala macam-macam. Anda kuatkan, Anda minta ini fidusianya gitu. Fidusia. Apa fidusia itu? Jadi Anda harus tahu dulu apa fidusia ya. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 ya. Bahwa jaminan fidusia itu pasal 4-nya ya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan. Jadi perjanjian bukan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi gitu. Jadi kalau kita tidak bayar itu bisa narik, itu ikutan gitu. Dan itu jaminannya seperti itu. Jaminan fidusia itu wajib didaftarkan, itu sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Dengan didaftarkan jaminan fidusia tersebut, kantor pelayan pendaftaran fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia. Jadi dan kendaraan itu masih milik Anda loh ya. Jadi jangan berpikir kadang-kadang itu kan udah haknya Mbak, haknya kredit. Enggak boleh. Karena di fidusia kan seperti itu tadi. Dia ngejaminkan, nggak mungkin dia jaminkan barang milik dia sendiri loh. Paham maksudnya? Jadi Anda harus ngerti dulu bahwa barang itu, kalau Anda jangan begitu aja melepas, karena barang itu udah hak milik Anda gitu. Makanya daftarkan fidusia atas nama Anda, ngerti ya? Atau kendaraan Anda terus dikasihkan ke penerima fidusianya, siapa si kreditur tadi gitu. Jadi mobil kendaraan itu atas nama Anda gitu. Jadi itu sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Fidusia. Jaminan fidusia itu lahir setelah dilakukan pendaftaran pasal 14 ayat 3 ya Undang-Undang Fidusia. Jadi setelah dilakukan pendaftaran. Jadi pasal 1-nya JO pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 PMK 010 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Jadi itu Permen KU-nya ya. Bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari. Jadi kalau lewat nggak bisa. Hari kendaraan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Jadi lebih lanjut pasal 3-nya juga sama Permen KU. Dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Jadi nggak bisa sob, itu Permen KU sendiri yang melakukan itu. Kalau dia ngelanggar itu berarti dia melanggar Permen KU dan OJK juga itu. Jadi jika perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur lainnya gitu. Ini dan dijadikan jaminan fidusia itu pasal 27 Undang-Undang Fidusia. Jadi kalau lihat di atas, mereka harus mendaftarkan dulu. Nah, makanya Anda ketika surat keduanya SP2 untuk leasing, nanti saya akan buatin ya. Itu ada minta jaminan fidusianya gitu. Jadi sertifikat fidusianya. Jadi seperti itu. Dan perjanjian fidusia itu dilakukan oleh kita dulu dengan dengan si notaris. Itu pun minta dia perjanjian fidusianya gimana dan pendaftarannya dan sertifikat fidusianya. Terus dimintakan juga, jadi ada negosiasinya dulu. Jadi Anda setelah 3 bulan tadi datang ke sana, saya siapkan suratnya nanti. Tapi sob tolong bantu ya, besarkan Ubermax. Kalau nanti udah ada driver di tempat Anda, gunakan Ubermax daripada yang lain, atau Uberpay untuk jual pulsa dan yang lainnya. Kalau Anda merasa kesulitan, gabung aja RSC Riba Solution Center. WA saya 08155757004 kali. Dan itu memberikan solusi bantuan negosiasi online ya. Dan juga pelunasannya gitu. Jadi kita ada jaminan, ada kayak penjaminan pelunasan untuk Anda gitu. Untuk hutang Anda. Jadi kalau leasing pun akan ketika ada jaminan dari suratnya itu kan lebih senang gitu. Lebih gampang untuk negosiasinya gitu. Di samping Anda sambil menjual mobilnya Anda sendiri seperti itu. Demikian sob dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini membantu.